Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom. Bila ketokohan seseorang ditentukan oleh pengaruhnya atau signifikansinya dalam sejarah kehidupan manusia atau pengaruhnya bagi lingkungan, maka Yudas Iskariot adalah salah seorang dari mereka. Nah, kita tahu bahwa Yudas Iskariot adalah murid yang menjual Tuhan Yesus. Yudas berkhianat sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Nah, nama Yudas seolah-olah tabu bagi kita saat ini. Tetapi tahukah Anda bahwa ada sekitar 300 orang di Amerika Serikat yang bernama depan Yudas pada saat ini. Yudas juga adalah nama yang sebetulnya umum pada zaman Tuhan Yesus. Ada saudara kandung Yesus, ya, yaitu adik kandung dari Tuhan Yesus yang adalah ya anak dari Yusuf dan Maria yang bernama Yudas. Dan kemungkinan besar saudara kandung Yesus yang bernama Yudas inilah yang menulis surat Yudas di Perjanjian Baru. Jadi sebetulnya tidak ada masalah bila seseorang itu bernama Yudas, asal jangan ya Yudas Iskariot. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16, perikop ini menceritakan tentang bagaimana Yudas mengkhianati Yesus, atau Yudas merencanakan untuk mengkhianati Yesus. Dan di saat atau di zaman di waktu menjelang Paskah ini, di minggu-minggu sengsara ini, ada baiknya kita memahami tentang hal ini ya, tentang perikop tentang Yudas ini, karena biasanya ketika kita masuk dalam masa raya menjelang Paskah atau masa-masa penderitaan Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menceritakan tentang tindakan Yudas ini seringkali kita abaikan. Jadi tidak terlalu banyak renungan-renungan yang gereja atau yang kita dengar tentang Yudas. Padahal dari sikap Yudas ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 14 sampai 16 dari Alkitab kita, yang bunyinya demikian. Perikopnya, Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara-saudara sekalian, ini tawaran Yudas ya di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, khususnya dalam ayat 15 yang berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku?" Itu tawaran yang disampaikan oleh Yudas kepada imam-imam kepala. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Menyerahkan dia di sini artinya menyerahkan Yesus kepada kamu. Nah, saudara-saudara sekalian, Yudas adalah salah seorang murid yang bukan berasal dari Galilea. Jadi 11 murid lainnya itu memang berasal dari daerah di sekitar Galilea. Tetapi Yudas dari nama belakangnya diduga kuat ya bahwa dia ini berasal bukan dari Galilea, tapi dari Yudea, dari daerah sekitar Yerusalem. Jadi karena itu Yudas punya latar belakang berbeda dengan 11 murid yang lainnya, dan mungkin saja latar sosial ekonominya juga berbeda. Ya, jadi kalau murid-muridnya yang berasal dari Galilea ini, mereka sebagian besar adalah nelayan, ya, sebagian adalah petani, ya, ada memang yang bekerja sebagai pegawai pajak, ya, tapi banyak dari mereka yang mempunyai latar belakang sebagai orang pedesaan.
Namun Yudas ini diduga dia mempunyai latar belakang yang berbeda karena dia dari Yerusalem, ya, dari daerah Yudea, dan karena itu dia diberikan tanggung jawab khusus. Jadi karena dia agak berbeda, dia diberikan tanggung jawab khusus sebagai bendahara dari kelompok Yesus dan ke-12 muridnya. Mungkin saja itu karena kemampuannya atau latar belakangnya. Mungkin saja dia punya pendidikan yang terkait dengan itu, mungkin saja punya pengalaman berbisnis, pengalaman ekonomi, sehingga memang dia diberi kepercayaan untuk menjadi bendahara dari kelompok Yesus dan murid-muridnya. Saudara, Alkitab memang tidak menjelaskan bagaimana Yudas dipanggil sebagai murid Tuhan Yesus. Pasti ada prosesnya yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Namun demikian kita tahu bahwa memang pada awalnya Yesus dan ke-12 muridnya ini memang berawal dari Galilea. Jadi memulai pelayanan dari Galilea dan kemudian ke Yerusalem dan daerah-daerah lain di sekitar Galilea pada saat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dari perikop yang kita baca tadi, yaitu dari Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16, kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. Dan ini kiranya menjadi firman Tuhan, bekal firman Tuhan bagi kita di masa-masa sengsara atau minggu-minggu sengsara menjelang Paskah Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, hal pertama yang bisa kita belajar dari bacaan kita tadi, yaitu bahwa seseorang bisa saja menggunakan pengaruhnya, menggunakan kuasanya atau powernya, atau menggunakan informasinya untuk mengkhianati Yesus. Dalam kasus yang kita baca tadi, Yudas mengkhianati Yesus, tapi lebih fokus lagi Yudas menjual Tuhan Yesus kepada orang-orang, ya, kepada imam-imam yang memang saat itu membutuhkan atau menginginkan agar Yesus dibunuh, agar Yesus mati. Nah, saudara-saudara sekalian, Yudas memiliki inisiatif untuk menjual Tuhan Yesus. Ya, kita melihat dari ayat kita tadi bahwa dia yang mendatangi, jadi Yudas ini yang mendatangi dan menemui imam-imam kepala, yaitu Anda perhatikan dari ayat 14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Jadi sebetulnya inisiatif untuk menjual Yesus ini atau mengkhianati Yesus, ya, itu berasal dari Yudas sendiri. Memang di sisi lain imam-imam kepala, ya, orang Farisi ahli Taurat menginginkan Yesus ini dibunuh, tapi inisiatif untuk menjual Yesus itu atau mengkhianati Yesus itu datang dari Yudas sendiri. Ya, itu datang dari Yudas dan kemudian ditanggapi positif oleh imam-imam kepala pada saat itu. Jadi dia memiliki inisiatif untuk itu. Dia memiliki inisiatif untuk menjual Yesus dan dia sengaja keluar dari kelompoknya, ya, meninggalkan kelompoknya untuk pergi menemui imam-imam kepala dan menjual Tuhan Yesus, menawarkan sesuatu kepada mereka, yaitu menyerahkan Yesus kepada mereka. Seperti tadi yang dibaca dari ayat 15. Saudara, dia berkata demikian, apa yang akan kamu berikan kepadaku? Ya, seolah-olah Yudas ini mempunyai kuasa sehingga dia lanjutkan dengan perkataannya, aku menyerahkan dia kepadamu. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Saudara, frasa atau kalimat ini mengandung arti dua hal. Yang pertama, seolah-olah Yudas mempunyai pengaruh, mempunyai kuasa, sehingga dia mengatakan bahwa aku bisa menyerahkan dia kepadamu. Bahwa dia bisa menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala atau ahli Taurat dan Farisi pada saat itu. Jadi itu adalah sesuatu yang dianggap dimiliki oleh Yudas. Yudas merasa dia memiliki itu dan dia mengatakan, aku menyerahkan dia kepadamu. Seolah-olah itu milik Yudas dan Yudas bisa menyerahkan hal itu, menyerahkan Yesus kepada mereka. Namun demikian, hal yang kedua dari ayat ke-15 ini, saudaraku, mengatakan tentang sesuatu yang Yudas ingin peroleh, yang Yudas ingin dapatkan.
Sehingga Yudas berkata kepada mereka atau bertanya kepada mereka, apa yang akan kamu berikan kepadaku? Apa yang dia akan terima sebagai imbalan menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi ini seolah-olah Yudas mempunyai kuasa dan dia ingin mendapatkan sesuatu. Apabila kuasanya itu dia lakukan, ya, dia berikan, dia serahkan, maka dia harus mendapatkan imbalannya, dia harus mendapatkan sesuatu. Saudara-saudara sekalian, setidaknya kalau tidak mempunyai kuasa, maka Yudas mempunyai informasi. Karena di malam perjamuan itu Yudas tahu, ya, malam terakhir sebelum mereka berpisah itu, Yudas tahu apa yang akan dilakukan Yesus. Paling tidak juga Yudas tahu bahwa Yesus sering berada di Taman Getsemani, ya, untuk berdoa di sana. Dan Yudas setidaknya sudah paham bahwa setelah dari perjamuan itu mereka akan pergi ke Taman Getsemani, seperti kebiasaan yang dilakukan Yesus pada saat itu. Saudara, Yudas menjual Yesus adalah sesuatu yang bersifat operasi rahasia tanpa diketahui oleh murid-murid yang lain. Jadi ini adalah tindakan Yudas sendiri, dan Anda bisa baca itu dari Lukas 22 ayat 6 yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yudas itu adalah bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh rekan-rekan yang lain, murid-murid yang lainnya. Nah, Yudas juga ikut memimpin penangkapan Yesus, ya. Jadi waktu Yesus berada di Taman Getsemani, Yudas memimpin penangkapan itu. Paling tidak dia berada bersama dengan rombongan yang datang untuk menangkap Yesus. Dan kita tahu dalam cerita, ya, dalam Injil Markus, ya, Markus dan Lukas, kita tahu bahwa sebagai tanda kepada orang-orang yang mau menangkap Yesus, yang mungkin saja belum tahu rupa Yesus seperti apa, maka Yudas melakukan apa yang disebut dengan dia mencium Yesus. Dia mencium Yesus sebagai tanda bahwa inilah Yesus, dan orang yang datang menangkap Yesus itu bisa melakukan hal itu, bisa menangkap Yesus. Saudara, dari penjelasan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yudas menggunakan kuasanya, ya, atau menggunakan informasinya, atau menggunakan pengaruhnya untuk menjual Tuhan Yesus atau untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara, ini yang disebut dengan abuse of power, ya. Jadi abuse of power itu adalah sesuatu yang sekarang ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik kita. Maka sebetulnya Yudas menggunakan itu, penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau juga apa yang disebut dengan misuse of information. Jadi misuse of information itu adalah gunakan informasi, data untuk kepentingan yang lain, bukan untuk kepentingan yang memang data itu disiapkan, tapi menggunakan data yang tersedia, informasi yang tersedia untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang saat ini abuse of power, melakukan abuse of power. Jadi karena dia mempunyai kuasa, maka dia bisa melakukan banyak hal untuk memperkaya dirinya sendiri, ya. Itu kita alami, itu kita dengarkan itu dalam beberapa hari terakhir ini di Indonesia, ya. Bahkan baru beberapa hari yang lalu salah seorang menteri mengatakan bahwa transaksi yang terjadi di salah satu kementerian, ya, di dalam beberapa tahun terakhir ini mencapai lebih dari 300 triliun rupiah, ya. Itu satu jumlah yang sangat banyak yang mengindikasikan adanya misuse of information, ya, misuse of data dan abuse of power. Jadi itu terjadi bukan saja pada zaman Yudas, tetapi pada zaman Yesus dahulu, tapi terjadi hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, mungkin Anda pernah mendengar ada seorang yang bernama Edward Snowden. Edward Snowden ini pernah bekerja sebagai salah seorang staf dari CIA Amerika Serikat, ya, dan dia mengumpulkan banyak data, dan terakhir dia bekerja sebagai salah satu staf dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki kontrak, ya, atau hubungan
dengan CIA di Amerika Serikat. Nah, ini terkejadian beberapa tahun yang lalu, saudaraku. Dan saat itu Edward Snowden ini dia mencuri data-data ya dari informasi yang ada, yang dia pegang, yang dia tahu, dia mencuri, dan secara ekstensif dia menyampaikan hal itu ya. Dia menjual data-datanya, data-data internet, data-data telepon yang menyangkut intelijen Amerika Serikat itu atau informasi Amerika Serikat itu dia jual kepada publik, kepada orang lain, bahkan kepada musuh Amerika Serikat. Dengan imbalannya dia mendapatkan keuntungan. Saudara, Edward Snowden ini sempat menjadi orang yang dicari-cari ya. Dia sempat tinggal di luar negeri, bukan di Amerika Serikat, melarikan diri, dan pada akhirnya dia diekstradisi ke Rusia ya. Dan dari buku yang dia tulis aja dia mendapat royalti yang cukup banyak ya, sampai mencapai 5 juta dolar, dan 5 juta dolar itu digunakan untuk berbagai hal. Jadi itulah contoh bagaimana orang menggunakan data secara salah ya, menggunakan powernya, menggunakan kuasanya, atau tadi yang saya sebut abuse of power, menggunakan informasi yang ada untuk kepentingan lain, untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan orang lain. Saudara sekalian, di dalam kamus bahasa Indonesia ya ada ungkapan atau pengertian tentang penyalahgunaan wewenang ya, atau abuse of power ini sebagai suatu tindakan penyalahgunaan wewenang. Jadi apa itu penyalahgunaan wewenang? Adalah satu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan korporasi atau perusahaan. Nah, kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi. Jadi saudara-saudara sekalian, abuse of power memang sering dikaitkan dengan hal itu ya, sering dikaitkan dengan kejadian atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, merupakan keuntungan bagi diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Saudara, dari penjelasan ini, dari firman Tuhan tentang bagaimana Yudas menjual Tuhan Yesus ini ya, dengan mendapatkan keuntungan bagi dirinya, dan menjual informasi yang dimilikinya, menjual kekuasaan yang dimilikinya, kita bisa menarik pelajaran. Yang pertama, bila Anda berkuasa saat ini, jangan Anda gunakan kuasa itu untuk menjual Tuhan Yesus. Kalau Anda mempunyai kuasa di dalam lingkungan Anda mempunyai kuasa atau power di dalam birokrasi, Anda mempunyai kuasa dalam suatu bisnis tertentu, jangan Anda gunakan kuasa itu untuk menjual Tuhan Yesus. Bila Anda mempunyai kuasa di dalam suatu organisasi pelayanan, bila Anda mempunyai kuasa untuk melakukan transaksi-transaksi yang terkait dengan bisnis ekonomi, maka Anda jangan melakukan kuasa itu untuk mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus, menjual gereja, atau mengkhianati gereja. Bila Anda sedang berkuasa dan Anda punya pengaruh, Anda punya informasi penting, jangan Anda mengkhianati semuanya itu ya, untuk kepentingan diri Anda sendiri. Dan untuk mengorbankan persekutuan, mengorbankan kepentingan gereja, mengorbankan kepentingan pemberitaan Injil, dan juga mengorbankan kepentingan negara ini, kepentingan orang lain. Saudara-saudara sekalian, itu adalah hal pertama yang bisa kita pelajari dari bacaan kita, perikop kita tentang Yudas. Nah, hal yang kedua mungkin hal yang cukup penting bagi kita, yaitu kita bertanya, mengapa Yudas sampai menjual Tuhan Yesus? Apa alasannya? Apa motivasinya sehingga Yudas menjual Tuhan Yesus? Nah, saudara, di dalam Lukas pasal 22 ayat 3 dikatakan bahwa masuklah iblis ke dalam Yudas. Maka masuklah iblis ke dalam diri Yudas, dan kemudian Yudas keluar dari persekutuan perjamuan malam yang mereka lakukan itu dan pergi
untuk menemui imam-imam kepala pada saat itu. Jadi di dalam Lukas pasal 22 ayat 3 secara jelas mengatakan bahwa mengapa Yudas menjual itu menjual Tuhan Yesus atau mengkhianati Yesus diawali dengan satu kejadian yang disebut dengan iblis yang masuk ke dalam diri Yudas. Jadi kalau pertanyaannya mengapa itu terjadi? Mengapa sampai Yudas menjual Tuhan Yesus? Bahwa dirinya dikuasai oleh iblis. Dia tidak lagi dikuasai oleh kehidupan persekutuan bersama-sama saat itu. Dia sudah dikuasai oleh iblis dan pada akhirnya dia menjual Tuhan Yesus. Saudara, namun di dalam bagian lain dari Alkitab, terutama di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 18 ya, ketika Petrus bersama murid-muridnya, saat itu mereka ingin mencari pengganti Yudas ya. Di dalam Kisah 1 ayat 18 dikatakan bahwa Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Jadi dia membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya yaitu tadi 30 keping perak. Lalu ia jatuh tertelungkup. Ya, dikatakan dalam Kisah 1 ayat 18 bahwa Yudas jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya itu tertumpah keluar. Saudara-saudara sekalian, Petrus menekankan hal ini tentang siapakah Yudas. Ternyata dengan uang yang dia miliki tadi, dia membeli sebidang tanah. Dan kemudian dilanjutkan di tempat tersebut Yudas terjatuh tertelungkup. Ada yang mengatakan bahwa Yudas itu menggantung diri dan perutnya dia jatuh ke tanah, perutnya terbelah, semua isi perutnya itu tertumpah keluar. Nah, saudara-saudara sekalian, dari Kisah 1 ayat 18 ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya motivasi Yudas menjual Tuhan Yesus yaitu dia ingin mendapatkan modal atau uang yang dia gunakan untuk membeli sebidang tanah di Yerusalem. Jadi properti atau kepemilikan menjadi alasan bagi Yudas ya untuk mendapatkan uang. Dan kemudian dengan uang itu dia bisa membeli properti tersebut atau tanah tersebut. Jadi inilah motivasi. Jadi ada motivasi yang cukup besar di samping tadi dia sudah dikuasai oleh iblis. Ada motivasi yang lain yang cukup besar yaitu Yudas ingin memiliki sesuatu lain yang tidak diinginkan oleh murid-murid yang lain. Jadi Yudas ingin memiliki mereka semua sudah dipanggil ke 12 murid untuk menjadi murid Tuhan Yesus dan pada saatnya nanti mereka akan diutus. Tetapi Yudas mempunyai keinginan yang lain. Dia mempunyai obsesi yang begitu besar untuk memiliki sebidang tanah dan pada akhirnya dia menjual Tuhan Yesus. Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu ya saya pernah bersama dengan seorang pemandu wisata. Waktu itu saya di Yerusalem. Dan pemandu wisata tersebut ditunjuk oleh pemerintah Israel ya, Kementerian Luar Negeri Israel. Dia bernama Abraham dan Abraham ini menyerangkan kepada saya di satu daerah. Jadi kami dari satu daerah pakai mobil dari satu daerah di Israel di Yerusalem yang bernama daerah di sekitar museum nasional dan tidak jauh dari situ kami menuruni bukit ya dari Museum Nasional itu dan kemudian sampai di satu daerah yang ada banyak pohon-pohonnya, pohon yang agak berbeda dengan daerah lain. Dan Abraham mengatakan kepada saya, pohon-pohon ini disebut dengan Judas tree, ya Judas tree atau pohon Yudas. Lalu dia ceritakan bahwa diduga kuat di daerah sini, Yudas ini menggantung dirinya. Ini adalah tanah yang dijual, yang dimiliki oleh Yudas dan Yudas menggantung dirinya. Dan itu tidak jauh dari pinggiran kota Yerusalem. Jadi saudara-saudara sekalian 30 keping perak itu dia gunakan untuk membeli tanah yang berada di sekitar Yerusalem. Daerah yang ada di sekitar situ. Nah, oleh karena itu ini menjadi keinginannya untuk membeli tanah ini ya. Untuk memiliki sesuatu benda, sesuatu harta ini ya. Inilah yang menjadi daya dorong yang begitu kuat untuk Yudas menjual Tuhan Yesus. Tentu saja hal yang pertama tadi bahwa dia sudah dikuasai iblis, tetapi hal yang kedua bahwa ada keinginannya, ada keinginan yang begitu luar biasa dari dirinya
sehingga dia membeli tanah yang berada di sekitar Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, Yudas dikuasai iblis, jadi ada dua hal. Yang kedua, motivasi untuk menjadi kaya, membeli properti adalah alasan mengapa sampai dia menjual Tuhan Yesus. Sehingga dia mengorbankan gurunya, dia mengorbankan rabinya. Terakhir ketika Yudas bertemu dengan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia memanggil Yesus dengan sapaan rabi. Jadi gurunya, rabinya, dia menjual Tuhannya, dia menjual Allahnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian, sogokan, menyogok, jadi ini bisa dianggap sebagai sogok atau gratifikasi atau korupsi yang dilakukan oleh Yudas. Tapi sebetulnya sejak zaman dulu hal ini telah terjadi dalam kehidupan orang Israel. Di dalam kitab Mika pasal 3 ayat 11 Mika bernubuat tentang atau memberikan peringatan kepada saat itu Samaria dan Yerusalem, jadi sebelum Samaria dan Yerusalem jatuh kepada masing-masing kepada Asyur dan Babilonia, Mika bernubuat dan Mika mengatakan bahwa para kepalanya, ini maksudnya para pemimpin eksekutif, memutuskan hukum karena suap. Jadi karena suap mereka memutuskan hukum dengan dasar ada suap di sana, bribery di sana, ada penyuapan di sana, sehingga mereka memutuskan hukum tidak lagi adil tapi berdasarkan atas suap. Dikatakan juga bahwa para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Jadi imamnya yang harusnya melayani umat pada saat itu, tapi mereka memberi pengajaran karena ada bayaran. Kemudian dikatakan bahwa para nabinya menenung atau bernubuat karena uang. Saudara-saudara sekalian, Mika dalam Mika 3 ayat 11 hal ini ditekankan betul bahwa sejak zaman Israel, sejak zaman kerajaan Samaria, Israel Utara maupun zaman kerajaan Yehuda atau Israel Selatan, itu sebetulnya orang Israel sudah mengalami hal-hal ini. Apa yang disebut dengan penyuapan, apa yang disebut dengan bayaran kepada yang tidak sepantasnya menerima, bahkan nabi dia bernubuat karena alasan-alasan uang. Saudara-saudara sekalian, studi tentang bribery atau penyuapan atau abuse of power ini menyatakan ada beberapa alasan atau motivasi. Yang pertama karena tradisi, padahal tradisi yang melawan firman Tuhan, tapi karena tradisi orang tetap melakukan suap. Karena sistem birokrasi yang panjang dan menyulitkan. Nah, ini sengaja diciptakan supaya suap tetap bisa dilakukan. Karena lingkungan yang mendukung, lingkungan yang membuat sampai seseorang merasa bahwa kalau dia tidak menerima suap atau tidak melakukan abuse of power, maka dia akan menjadi orang yang aneh. Karena itu kenapa tidak dia juga ikut melakukan. Karena hukum yang bisa dibeli, tidak ada deterrent effect, orang melanggar hukum, dan karena orang merasa bahwa nanti juga dibebaskan apabila melanggar hukum, maka itu tetap dilakukan. Penyalahgunaan, gratifikasi, korupsi, suap itu tetap dilakukan. Dan yang terakhir, alasan kenapa abuse of power atau bribery ini adalah karena lemah iman. Inilah lemah iman ini yang tadi disampaikan dalam Injil Lukas bahwa iblis masuk ke dalam dirinya, ke dalam Yudas, dan kemudian menguasai dirinya. Saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Dari sini kita bisa pelajari bahwa hari ini kita perlu evaluasi supaya jangan ada hal-hal yang memotivasi kita untuk menjual Tuhan Yesus. Mungkin saja kita menjual Tuhan Yesus karena tadi karena dorongan yang begitu kuat untuk memiliki harta, kekayaan, benda, maka kita menjual Tuhan Yesus. Seperti tadi yang dilakukan Yudas, yaitu karena keinginannya untuk memiliki tanah di daerah sekitar Yerusalem, ibu kota pada saat itu. Kita juga menjual Tuhan Yesus mungkin karena kekasih kita, karena pendamping kita. Bagi anak-anak muda mungkin kita menjual Tuhan Yesus karena pasangan hidup. Kita meninggalkan iman kita, meninggalkan iman Kristen, menjual Tuhan Yesus demi untuk mendapatkan pasangan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita juga mungkin menjual Tuhan Yesus, mengkhianati Yesus karena jabatan dan kuasa. Kita meninggalkan iman kita, meninggalkan gereja demi untuk jabatan dan kuasa. Apalagi untuk mendapatkan jabatan dan kuasa itu sangat berliku-liku. Ada begitu banyak syarat.
dan ada syarat yang tidak tertulis, ya bisa saja itu terjadi. Dan karena syarat yang tidak tertulis bahwa kita harus mempunyai iman yang berbeda, maka kita meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Anda ikut-ikutan, ya, karena spirit the crops. Sekarang ini berkembang ini korupsi berjemaah itu atau gratifikasi berjemaah itu karena spirit the crops, karena alumni, karena sesama alumni, karena punya hubungan sosial yang begitu kuat, maka kita menjual Tuhan Yesus, meninggalkan Yesus, meninggalkan iman Kristen. Saudara-saudara sekalian, karena itu apa? Karena itu tidak ada cara lain. Kita harus makin dekat dengan Yesus. Jadikan Yesus sebagai pemimpin hidup Anda sehingga Anda tidak dikuasai oleh iblis dan Anda tetap berada di dalam persekutuan dengan Dia. Saudara, sebagai take away, sebagai sesuatu yang bisa Anda dapatkan. Hari ini, saudara, mulai dari ini jangan gunakan kuasa atau pengaruh atau informasi yang Anda miliki untuk mengkhianati Tuhan Yesus, untuk mengkhianati gereja, untuk mengkhianati persekutuan. Gak boleh kita menggunakan itu. Dan apabila Anda melakukan hal itu, sejauh ini Anda tidak sadar Anda melakukan hal ini, maka Anda harus berhenti. Jangan Anda menjual Tuhan Yesus untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi tadi, jangan Anda menggunakan kekuasaan untuk menjual Tuhan Yesus, tetapi juga jangan Anda menjual Tuhan Yesus untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi itu dua hal yang saling mendukung dan pada akhirnya akan membuat Anda terjebak. Yudas menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Nah, pertanyaannya, sudah berapa banyak yang Anda lakukan? Sudah berapa yang Anda peroleh dengan menjual Tuhan Yesus? Mungkin saja Anda mengkhianati Yesus demi jabatan, seperti tadi saya sebutkan, nilai-nilai popularitas, kedudukan, kehormatan di dunia ini, dan harta yang lebih besar. Jadi kita mungkin saja tidak 30 keping perak, tapi berkali-kali dari jumlah itu kita telah menjual Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara sekalian, bertobat, dan pada masa raya Paskah ini minta pengampunan dari Tuhan. Kalau tidak ada pengampunan, maka kita bisa hancur. Anda bisa hancur seperti yang dialami oleh Yudas, yang pada akhirnya dia hancur dengan properti, dengan harta yang dimilikinya sendiri. Saudara, pelajaran bagi kita memasuki masa Minggu Sengsara ini, kita belajar dari Yudas bahwa karena tidak hidup dalam persekutuan dengan Yesus, maka kita bisa dipengaruhi oleh hal-hal negatif tadi. Yang kedua yaitu karena kita mempunyai motivasi, mempunyai keinginan yang besar untuk menguasai harta kekayaan, pada akhirnya kita melakukan apa yang disebut dengan abuse of power. Nah, saudara-saudara sekalian, hendaklah itu tidak terjadi dalam diri kita, tetap hidup dalam persekutuan dan masuk dalam masa raya Paskah ini dengan meningkatkan ketaatan kita dan kehidupan kita yang semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin.